Iya kan? Kau tahu tidak tuh apa itu hoax Bang Awe? Apa itu hoax? Hoax itu kayak Cikini gondang dia hoax gitu. Cuak. Ya apalagi sekarang kan kayak banyak anak-anak sekarang tuh lebih percaya sama media yang 10 detik gitu ya. Gitu kan kan kadang-kadang videonya gak panjang ya, tapi kayak percaya aja gitu. Terus kayak ngelihat sesuatu jadi merasa ahli langsung gitu karena. Ya gue juga pengen ngajak teman-teman juga mikir ya. Maksudnya kan teman-teman sering kali begitu percaya sama satu sosok tanpa mikir dia tuh ahlinya bukan sih. Nah kenapa sih lo bisa percaya banget sama orang yang merasa ahli semuanya? Come on, nggak ada orang yang merasa ahli semuanya kan? Iya kan? Orang berpendidikan sangat bisa juga kena hoax. Nah yang paling penting adalah literasi digital. Contoh paling gampang gini deh, hoax-hoax penipuan kayak misalnya yang sekarang tuh yang soal asmara, ya ini penipuan. Jodoh nomor 3 ada di pesawat gitu. Iya, contoh. Jodoh kita ada di nomor 3 di pesawat gitu. Ada yang Yo Bang Mamat, berapa nih seporsi? Ya masih sama kayak kemarin Po. Ya si abang jangan bikin saya mikir deh nih, udah banyak pikiran saya. Udah ngurusin SPP, nih si Asep nih SPP naik mulu, telur juga naik. Song Joki idola saya nikah, masa suruh saya inget-inget baksonya? Iya sabar Po, duduk ya. Hai gimana? Harganya 15.000 Po, masih sama kayak kemarin. Yaudah deh, saya bikinin ya, cepet nih bunga nih. Udah lapar Sep. Mau juga. Sabar ya. Lapar. Nih, spesial nih. Nih. Buat si Asep. Bang Mamat. Hah? Ini baksonya kalau digigit ada hadiahnya gitu nggak Mas? Hadiah? Oh ada. Kalau beruntung pas lo gigit baksonya lo dapet hidayah. Ya dapat hidayah mah. Jokesnya sesuai umur. Bapak-bapak jokesnya jokes bapak-bapak. Songong banget lo bocah. Emang kalau jokes zaman sekarang gimana coba? Ini jokes zaman sekarang ya nih. Ini baksonya nih kalau digigit. Ya. Mahal jatuh. Lu mah ada aja. Udah ambil belum 5 menit. Belum 5 menit. Udah ambil. Jangan. Nggak boleh. Ini belum 5 menit. nyokapnya juga aneh juga sih nih. Loh masih 5 menit. Belum 5 menit itu tuh cuma hoax kok. Tahu dari mana sih kayak gitu-gituan? Iya beneran Bang. Saya lihat di ini ya di sosial media belum 5 menit mah nggak apa-apa, kecuali kalau udah 4 tahun baru diambil baru nggak boleh. Iyalah jamuran 4 tahun Po. Emang dari sosmed mana sih lihatnya? Sosmed sebelah. Ya ampun. Udah ambil makan. Jangan dulu, taruh dulu. Pantesan kalau sosmed sebelah itu mah infonya ngaco-ngaco. Yang penting viral doang itu mah nih kalau mau nih. Nih ya, makanya tuh saya tuh mainnya sosmed yang ini nih. Nih, lihat nih Po, nih baru bener nih medsos kayak gini nih. Mana? Lama Bang, udah makan aja nih. Jangan, taruh dulu. Keburu dingin. Taruh dulu nih, gue mau nunjukin nih medsos yang bener nih. Kayak gini infonya nih ya. Nih contohnya nih. Nih sebenarnya calon presiden kita itu tuh orang ketiga di tanda pesawat Po. Pas gue lihat nih, ini si Udin sebentar lagi jadi presiden Po. Temen gue tuh. Dah hoax tuh Bang, masa iya temen abang jadi presiden? Lah emang ngapa Po? Jangan sembarangan Po kalau ngomong. Dia sembarangan, ini kali buang sampah sembarangan ya nggak Sep? Ini gimana nih? Ini jadi nggak saya makan ini? Udah makan aja lah belum 5 menit. Jangan. Mendingan beli baru. Ide bagus tuh ya. Jangan bikin Asep overthinking dong. Ini gimana nih? Tahu Bang, udah lah. Selamat datang di portal podcast obrolan literasi digital. Boleh tepuk tangan di sini ya, 3.000 orang. Bersama saya Awe ya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya ini AI. AI-nya apa? Ical. Kemarin kayaknya A-nya artifisial juga. Udah ganti lagi. Ganti lagi, tiap hari dia ganti. Ganti ya. Iya betul. Seperti tagline kita juga ya. Jadi portal ternyata tagline-nya ganti-ganti tiap episode. Ganti-ganti. Oke, kalau hari ini apa? Portal. Selamat datang di portal. Sudah jam 12 malam, udah tutup. Duh. Emang ini AI-nya. Jadi ini
belum diupdate ya. Terakhir diupdate tuh zamannya Firaun. Jadi Firaun dulu ayahnya dia nih. Ya. Ini makanya sesat ya. Gimana sih Ay? Dan tapi ini kita tahu nggak? Jadi kita punya nama untuk penonton kita ya. Buat Betul. pendengar kita itu Digi Friends. Wih, keren nggak? Keren. Kalau lo kan Digimon ya. Iya betul. Enggak, saya Digital AI. Monster. Digi Friends ini Digi teman-teman yang pencinta dunia digital ya. Jadi podcast portal ini kita akan podcast portal. Portal ini kita akan ngebahas tentang segala satu yang mengenai dunia digital ya. Yang kebanyakan sih yang membahayakan lah ya. Jadi supaya masyarakat tuh tahu gitu yang mana bahayanya, mana yang harus kita lakukan, mana yang keuntungannya. Nah gitu. Jadi nggak cuman internetan doang ya. Ya, sama juga ini membahas permasalahan-permasalahan ataupun isu-isu hangat seputar literasi digital. Wih, contohnya apa itu? AI. Contohnya kayak hoax tuh gitu-gitu. Kita bahas Pokoknya semua hoax tentang- aja enggak dong. Iya kan? Kau tahu tidak tuh apa itu hoax Bang Awe? Apa itu hoax? Hoax itu kayak Cikini gondang dia hoax gitu. Cuak. Eh, Cuak. Tapi memang kalau ngomongin hoax ya, ini bilangnya hoax bukan hoax. Oh hoax. Hoax kayak orang mau ngeludah. Oh, betul. Hoax. Hoax itu sudah ada dari zaman Hoax. gua kecil, Cal. Betul. Iya, jadi dulu waktu gua kecil tuh ada hoax. Ini maaf beneran nih waktu zaman saya SD nih, katanya Enno Lerian meninggal, kata gitu. Beneran tuh hoax waktu zaman saya SD, katanya Enno Lerian meninggal kesetrum keyboard. Itu aneh banget. Kayak gimana ceritanya? Lah nggak tahu itu beneran tuh waktu zaman SD dan zaman itu kan nggak ada internet jadi kita kayak Betul. emang bener ya gitu. Itu luar biasa sekali hoax itu. Dari zaman dulu. Kalau lo apa yang lo tahu hoax? Kalau saya ini Bang, ada pulpen wangi itu katanya jangan dicium, itu katanya mengandung Pulpen narkoba. pulpen Betul. narkoba ya. Itu mengandung Luar biasa sekali. Itu emang Padahal iya. tidak ada. Iya ya, kayaknya pengusaha narkoba kalau naruh di pulpen rugi ya dia. Buat apa ya naruh di pulpen? Oke. Makanya tuh hoax dulu itu. Tapi kita pasti ada bintang tamunya, ada narasumbernya yang ahli ya. Jadi jangan cuma kita berdua doang nih, masyarakat tidak akan dapat apa-apa. Ya. Kita kedatangan kali ini nih seorang ahli, Cal. Dia udah lama jadi jurnalis dan sekarang jadi pakar komunikasi. Enggak pakar. Apa? Staf ahli Staf ahli ya, komunikasi. ahli kan pakar Namanya- juga ya. Enggak Staf, iya. itu kan nama di slip gaji, staf ahli komunikasi. Mesti jadi ahli. Kalau enggak gajian. Staf ahli di Ahli tetap ahli juga sih sebenarnya. Daripada enggak gajian ya udah deh enggak apa-apa deh. staf ahli komunikasi di kantor kepresidenan ya Mbak ya. Kantor staf presiden. Kantor staf presiden ada Kak Prita Laura. Halo. Kirain tadi nih Kak Prita yang stand up komedian itu, Prita Baru Segu. Waduh, kamu jokesnya internal sekali ya. Yang tahu kamu doang sama teman-teman kamu. Ya. Ini tapi Kak Prita ini dulunya jurnalis ya. Iya. Sudah dari tahun berapa, Kak? Wah, Jurnalis ya? dari jurnalis itu dari tahun 2002. 2002. Lama, jadi ketahuan umur ya. Salah banget gue ngaku. Nggak usah, lu juga tua. Dia juga tua ya. Saya juga nggak muda-muda banget. Dari Firaun kan katanya. AI-nya kan Iya, banget betul. emang. Awalnya gimana tuh Kak jadi jurnalis tuh? Cetak ataukah langsung ke TV? Jadi jurnalis TV waktu itu di Metro TV. Iya. Ya, terus lama lah 15,5 tahun. Terus udah gitu keluar. Terus bikin belajar komunikasi, terutama strategi komunikasi sama krisis komunikasi. Iya. Terus sempat bantuin salah satu menteri yang kebetulan gue suka sama isu-isu lingkungan hidup. Bantuin lah komunikasinya salah satu menteri. Setelah menteri itu lengser, di periode kedua ada kesempatan di kantor staf presiden. Nyoba, masuk deh. Nah Gitu. itu. Kita sama juga, saya juga sempat di Metro TV Mbak. Oh, Tapi iya. di stand up. Jadi saya agak beda studionya ya Mbak ya. Mbak saya di studio 3 biasanya di Tapi atas. pernah ketemu berapa kali kita ya? Iya pernah, pasti Mbak, pasti. Ya, di gitu. patung itu ya Mbak. Patung Iya gitu. waktu itu gue sempat ngeliat nih kok patung Lewat doang, itu patung lewat ini doang. elang apa ayam sih gitu gue mikir. Nah kalau jadi kerja di staf kepresiden tuh bedanya apa sama waktu jadi jurnalis? Bedanya Bedanya ini Sama-sama. kali Mbak ya. Apa? Tiap hari ketemu Pak Presiden ya.
Itu dia. Gue juga dulu berharapnya kayak gitu. Ternyata enggak. Jadi kalau di kantor staf presiden tuh kita kayak di dapur belakangnya. Dapur belakangnya istana. Jadi kita ngurusin hal-hal yang gak kelihatan di masyarakat gitu ya. Kita ngurusin itu. Presiden tuh ada bagiannya sendiri. Jadi kita justru kayak namanya kita ngerjain debottlenecking. Jadi misalnya kayak gini ya. Misalnya kalau kayak presiden ngomong sesuatu A gitu, perintahnya A, jadinya tuh bisa jadi A aksen 115 gitu kalau nggak dikawal. Jadi mesti ada yang ngawal, sumbatan-sumbatannya dikawal, kemudian komunikasi politiknya dikawal biar kejadian. Nah, tugas ngawal itu kantor staf presiden. Jadi di belakang justru nggak kelihatan. Jarang malah ketemu presiden. Punggung Pak Jokowi berarti sering lihat tuh karena di belakang kan. Sedih amat ya. Iya benar juga ya. Belakangnya gitu ya. Apa ubun-ubun? Tengkuk ubun-ubun. Ubun-ubun di sini dipanggil otak kecil. Nah ini kita hari ini kita akan ngebahas hoax ya Mbak ya. Tapi mau nanya dulu, kan udah lama jadi jurnalis. Nah kalau dari 2003 itu perbedaan dulu kayak penyebaran informasi sama sekarang tuh seperti apa? Nah, kalau penyebaran informasi tuh sekarang nih udah kayak tsunami ya kalau menurut gue dibandingin zaman dulu ya. Kalau dulu kan kita bisa tahu ya kanal-kanal informasinya tuh yang mana yang benar gitu. Kita bisa lihat. Tapi kan sekarang udah banyak banget macam-macam. Bagusnya adalah kita jadi kaya informasi. Tapi yang berikutnya yang nggak bagus adalah kita jadi nggak tahu nih mana yang benar mana yang enggak. Apalagi sekarang kan orang banyak konsumsi berita pakai media sosial kan. Kalau lo konsumsi berita pakai media sosial, algoritma akan berjalan. Jadi lo akan disuguhin apa yang lo suka aja. Apa yang kita percaya gitu ya. Apa yang kita percaya lo terus akan disuguhin terus sampai menjadi sebuah belief gitu. Nah itu yang paling bahaya di era digital ini. Makanya emang penting sih acara-acara kayak gini. Lo penting banget lo we. Waduh, saya harus dikasih penghargaan nih. Penting. Gue penting juga gak AI. Penting banget. Saya bisa kok di dalam belakang istana. Ingat ya kalau ditambahin 100 episode lo inget gue ya. Gue udah bilang lo kalian penting loh. Amin. Buat bangsa dan negara. Bahas terus aja bahas. Ya apalagi sekarang kan kayak banyak anak-anak sekarang tuh lebih percaya sama media yang 10 detik gitu ya. Gitu kan kan kadang-kadang videonya gak panjang ya, tapi kayak percaya aja gitu. Terus kayak ngelihat sesuatu jadi merasa ahli langsung gitu karena padahal cuma 10 detik videonya. Nah itu yang gue juga pengen ngajak teman-teman juga mikir ya. Maksudnya kan teman-teman sering kali begitu percaya sama satu sosok tanpa mikir dia tuh ahlinya bukan sih. Nah kenapa sih lo bisa percaya banget sama orang yang merasa ahli semuanya? Come on, nggak ada orang yang merasa ahli semuanya kan? Iya kan? Jadi lo ketika lo dengerin dari TikTok, lo mesti lihat dulu apakah dia benar-benar dokter apa enggak. Dokternya dokter umum apa dokter ahli itu di aja situ udah beda-beda. apa enggak. Iya kan beda gitu. Terus dia nih adalah influencer. Influencer apakah dia memang punya perspektif misalnya untuk kebijakan publik contohnya. Apakah emang dia bisa gitu untuk kemudian dijadikan patokan. Itu tuh perlu dilihat sih. Betul, saya sering ketipu itu. Terutama soal obat diet. Makanya kan lu tuh mesti kena hoax berkali-kali. Saya beberapa kali kena hoax itu Mbak. Apa hoax apa? Hoax itu peninggi badan. Oh iya sama dong gue juga. Peninggi badannya gak ada tinggi-tinggi. Saya pengen buktiin kalau itunya mereka hoax. Ayo mari kita perangi. Gue juga korban itu juga tuh sama. MDM sosok ngasih ini review padahal gak ada. Tapi maaf ya AI kayaknya emang kalau itu elunya juga bermasalah ya. Itu bukan salah obatnya juga. Nah kita kalau ngomongin hoax nih, sebenarnya jenis-jenis hoax itu apa aja sih? Hoax itu tuh sebenarnya ada yang berita salah. Ada yang beritanya salah, tapi ada juga yang kayak informasinya itu tidak tersedia. Nah, ini yang paling menarik. Jadi namanya misinformasi. Nah, misinformasi ini seringkali yang kejadian sekarang adalah bukan karena beritanya nggak ada atau informasinya nggak ada, tapi karena kita mengkonsumsi informasi dan berita lewat sosial media, di mana akhirnya lo cuma disuguhin sesuatu yang emang lo pengen dengar. Jadi akhirnya informasi yang penting yang harusnya lo dengar, lo jadi kagak dengar. Akhirnya misinformasi terjadi dan disitulah lo jadi korban empuknya hoax. Nah itu dia, itu yang paling bahaya sekarang. Jadi kalau gue nih ya, memang sengaja ngacak
Google gue, ngacak algoritma gue. Gitu. Gue sengaja gue acak gitu karena gue pengen dapet yang di luar yang gue suka. Gitu. Caranya gimana? Ya gue browsingnya bisa macam-macam. Browsing asal gitu ya? Gue bisa misalnya browsing misalnya apa gitu. Gue misalnya gue pengen tahu soal apa, gue browsing yang apa lagi, even Jadi yang biar beda-beda. biar ngacak gitu. Supaya nggak terus menerus kayak di brainwash gitu. Tuh, Cal. Jadi katanya tuh kalau nggak berita gitu ntar iseng tiba-tiba browsing busi yang bagus. Besoknya ketumbar paling besar gitu. Pokoknya asal aja biar beda-beda. Beda. Ya Soalnya penting browsingku itu apalagi kalau kayak di sosmed itu Mbak, itu browsingnya tuh ini apa, orang live semua itu. Nggak tahu kayak FYP-nya aneh gitu, berarti emang harus di searching asal gitu ya. Iya, algoritma tuh ngaruh banget tuh. ini taruh AI bisa begitu sumbernya loh gimana ya gitu. Makanya. Jadi kalau AI-nya Iron Man dia koslet itu Iron Man, Mbak. Kayaknya Mbak Prita mesti duduk sini deh. Masih ada tempat nih Mbak kalau 100 episode. Nah ini seberapa meresahkan dan membahayakannya hoax sebenarnya. Apalagi kayak ini sekarang udah musim politik. Iya. Nah itu biasanya justru gencar-gencarnya tuh. Nah yang paling bahaya dari hoax itu ultimate goalnya adalah ngerusak trust. Kepercayaannya. Ngerusak kepercayaan. Kepercayaan sama siapa aja. Betul. Kepercayaan sama pemerintah, sama presiden dah pasti ya. Kepercayaan sama produk. Yeah. Terus kepercayaan kita kepercayaan sama society gitu. Gue ngerasa kayak masyarakat tuh semua tuh udah pada ada teman gue yang bilang kayak masyarakat kita tuh sekarang kayak Indonesia tuh receh-receh ya kata gitu. Enggak, masih banyak orang Indonesia yang gak receh gitu kayaknya, karena ya itu dia merusak kepercayaan beliefnya gitu dan dia selalu melihat kayaknya negara lain lebih maju, orangnya lebih educated gitu. No, tergantung apa yang lo browsing lagi-lagi gitu kan. Betul. Jadi itu tuh bisa merusak kepercayaan. Kayak contohnya misalnya gue selalu bilang gini ya, gue suka bilang kan kalau kita di kantor staf presiden kita ngurusin krisis komunikasi. Apa tuh Mbak? Krisis komunikasi jadi segala macam komunikasi termasuk hoax dan disinformasi yang bisa mengganggu program-program pemerintah gitu dan juga trust publik gitu ya. Jadi lo bayangin gini, lo bayangin jurang ya. Jurang kalau misalnya trustnya itu rusak, ibaratnya jurang itu ada jembatan yang keropos. Nah lo bayangin misalnya pemerintah atau presiden Jokowi itu dia bawa truk bertronton barang-barang bagus gitu ya buat masyarakat. Tapi kalau jembatannya rapuh, dia akan nyemplung ke dalam jurang kan. Nah tugasnya kita adalah ini nih, madetin jembatannya. Jembatannya harus diadetin sedemikian rupa supaya program-program itu bisa jalan dan diterima masyarakat. Betul. Nah yang bisa bikin rapuh tuh apa? Hoax salah satunya. Bikin orang gak percaya bahwa ini nih barang bagus loh dikasih buat masyarakat. Gue kagak percaya. Gue katanya sih ini begini, katanya sih itu begitu, katanya influencer ini gitu. Iya gitu. Betul gitu Mbak, kebetulan juga itu hoax kan sudah banyak sekali tuh Mbak. Sampai bulan Mei 2023 terhitung sejak Agustus 2018 sebanyak 11.642 konten hoax telah diidentifikasi pemerintahan Kominfo. Pinter dan ya, sebanyak itu mantep. nih konten hoax dalam kategori kesehatan itu paling banyak ditemukan mencapai 2.287 item hoax. Wih gila. Kan waktu COVID itu ya, waktu COVID ya, waktu COVID. 2.111 konten hoax kategori pemerintahan. 1.938 konten hoax kategori penipuan. Dan juga 1.373 konten hoax kategori politik Mbak. Bayangin. Berdasarkan hasil penelusuran Kominfo, jumlah total konten hoax diinformasikan dan misinformasi pada periode Januari hingga Mei 2023 itu cenderung meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 Mbak. Bener banget, gue sepakat sama lo. Banyaknya itu hoax itu Mbak, bagaimana caranya itu Mbak itu membahayakan sekali itu. Agak meyakinkan ya lo sekarang nih. Enggak tadi berapa jumlah hoax tadi dari 2018? Ada 11.642. Oh itu yang kamu bikin berapa? Itu. Ada 35. Enggak dong. Masa AI bikin konten hoax? Tapi kebayang kalau ribuan gitu lo gimana bedainnya? Betul. Caranya gimana? Pertanyaannya gimana bedainnya? Dan tahun politik tuh pasti meningkat.
Iya. Selalu. Dan tadi benar bahwa kadang-kadang apa yang pemerintah udah bikin sebenarnya bagus-bagus aja, cuman karena hoax jadinya kayak ada kurangnya aja. Kayak vaksin kemarin lah, sekarang kita betul. semua terselamatkan sama vaksin. Iya. Tapi lu kebayang gak waktu tadi dibilang ya vaksin dari dulu hoaxnya gimana coba? Iya. Gile itu kan kayak gitu. Bahkan ada juga misalnya kayak LRT udah jadi sekarang gitu. Iya. Ada hoaxnya katanya bahaya. kesetrum. Oh, seteru. Kalau yang naik disetrum. Itu nggak benar itu ya. Nggak bener. Hoaxnya vaksin sampai ke mamaku. Oh, iya? Iya, Kenapa? dia nggak mau divaksin karena takutnya dimasukin chip. Oh, tuh Iya. kan bayangin. Penting banget nyokap lo ya dimasukin chip ya. Kayak gak sepenting itu deh. Paling ke pasar doang kan. Bener, beli ayam. Nah ini kan hoax udah banyak. Ya terus kadang-kadang kita kan kadang nyampe nih ke kita misalnya gitu. Terus kayak kita ini mah hoax nih gitu. Tapi kita tuh gak pernah tahu itu siapa nih, dari mana awalnya. Itu sebenarnya ada gak sih penelitian kayak ini siapa yang bikin, tujuannya apa. Itu dari pemerintah itu ada ini gak sih neliti? Kalau kita di Kominfo bekerja sama juga dengan kita kantor staf presiden tuh kita punya mesinnya lah untuk tahu lah ini polanya dari mana, ujungnya dari mana. Oh gitu. Karena kan kita kan bagian dari strategi komunikasi krisisnya presiden. Jadi ibaratnya kita tahu ini ujungnya dari mana. Ketika kita tahu ujungnya dari mana, kita tahu niatnya kemana. Oke. Jadi kita tahu bagaimana buat strateginya. Oh jadi emang udah ada ininya ya. Ada ini yang pertama ngepost dia nih gitu. Iya. Oh, itu Bu saya boleh pinjam gak lah? Lo buat stalking mantan ya? Gue udah curiga sama niat lo. Saya kalau ada yang ngomongin saya pengen tahu siapa ya di awalnya ini. Stalking mantan paling lah. Pakai mesin gituan buat stalking mantan. Iya. Nah ini kan masyarakat terdiri dari macam-macam lah, ada umur, gender apa segala macam ya, pendidikan juga latar belakang beda-beda. Nah bagaimana supaya pemahaman kita semua ada di level yang sama nih ngelihat hoax tuh. Jadi kan sebenarnya yang membahayakan kadang-kadang maaf tapi kayak orang tua kita kadang-kadang gitu yang jadi gampang percaya aja gitu. Nah itu Iya. gimana supaya level pemahamannya sama tuh semua? Nah ini yang menarik ya. Orang seringkali berpikir latar belakang pendidikan. Harus orang yang berpendidikan. Gak Iya. kena hoax. Enggak loh, beneran enggak. Berbagai penelitian gitu. di dunia dan juga pengalaman kita enggak gitu juga gitu. Orang berpendidikan sangat bisa juga kena hoax. Oh. Nah yang paling penting adalah literasi digital. Contoh paling gampang gini deh, hoax-hoax penipuan kayak misalnya yang sekarang tuh yang soal asmara, Iya, ini penipuan. jodoh nomor 3 ada di pesawat gitu. Iya, contoh. Jodoh kita ada di nomor 3 di pesawat gitu. Ada yang penipuan banyak tuh sekarang yang kayak lewat asmara terus kemudian ditipu banyak gitu kan. Iya. Sebenarnya banyak yang orang-orang pinter-pinter mereka bisa kena sampai miliaran ratusan juta kan, artinya dia sebenarnya punya kemampuan Bisa, kan iya. untuk buat uang sebanyak itu. Betul. Nah sekarang gini, caranya gampang banget. Orang-orang itu yang kebanyakan juga orang-orang udah tua gitu ya. Caranya cuma tinggal dia browsing aja dengan kata penipuan berbasis online asmara gitu ya. Dia akan dapat another referensi. Betul. Nah itu namanya literasi digital. Bagaimana isi-isi narasi-narasi di digital itu memperkaya perspektif orang. Iya. Itu yang paling penting. Itu contoh paling mudah. Jadi seringkali banyak ibu-ibu kaya gitu yang kena kok itu. Orang-orang yang punya uang yang kena. Padahal dia cukup tinggal browsing aja untuk cari tahu apakah hal ini penipuan apa bukan. Itu literasi digital. Makanya Bang Awe, disinilah pentingnya literasi digital. 100 episode. Literasi digital itu kan tanggung jawab semua individu dan hukumnya juga wajib untuk belajar literasi itu Bang Awe. Kalau kita punya kecakapan digital, kita pasti akan menahan diri untuk tidak main share-share video, tidak dapat dari internet juga kita, dan juga tidak sembarang komen Bang Awe. Bahasa Iya. kerennya tuh sharing sebelum sharing. Nah, saring sebelum sharing gitu maksudnya Bang Awe. Salah tadi. Makanya sama. Makanya Sharing gue- sebelum sharing bedanya maksudnya apa? Gimana bedanya? Nah itu Maksudnya baru tuh disaring saring dulu sebelum dia. sharing. Bagus. Disaring apa dulu info-infonya ini, hoax tidak, apa tidak, baru kita sharing Bang Awe. Iya. Iya, Dan iya. media masih masih menjadi referensi. Ya. Masih bisa menjadi referensi apakah ini sesuatu yang benar apa enggak gitu. Dan jangan cuma satu media ya. Kadang-kadang kita butuh, kalau saya sih sebenarnya 4 media? 3 atau 4 saya compare isinya seperti Oh. apa gitu untuk dapat. Iya. Kadang juga sekarang kalau ada video viral gitu ya, misalkan ada apa orang di videoin gitu, kita kan nih orang nih nggak bener nih gitu, ternyata ntar
belakangan hari berikutnya baru ada fakta, enggak ternyata orang itu enggak salah, ternyata gitu. Jadi iya, itu kan kasihan seringkali juga dipotong-potong, kadang-kadang. di Iya, framing gitu kan, kasihan. dipotong-potong orangnya. Bukan iya. orangnya ya? Apa videonya? Videonya. Videonya. Info-info Ini kok jadi kriminal ya. Kadang juga video suka begitu, video 1 menit ada yang kira-kira mengandung perdebatan atau mengandung konflik, dipotong cuma 20 detiknya diupload Ya. gitu-gitu. Iya, ditempelin sama pertanyaan yang lain. Betul. Gitu, hal yang lain ditempelin seolah-olah itu namanya teknik framing. Nah, Oh. itu si framing itu hitungannya hoax nggak? Misalkan ya, nih karena banyak kejadian, saya kan stand up comedian ya, Pak, ya. Jadi ini banyak kejadian sama teman-teman saya. Misalnya sebenarnya pas kita tampil gitu, tuh nggak kenapa-napa. Gitu biasa aja, orang juga nggak terlalu gimana. Terus videonya dipotong, ada satu bagian misalkan ngomongin politik gitu ya, satu bagian tuh dipotong. Terus sebelumnya dikasih framing dulu, misalkan kayak komika ini menghina ini gitu. Iya. Jadi orang yang nonton akhirnya terbawa, oh dia menghina nih gitu. Padahal Iya. kalau dilihat dengan netral sebenarnya enggak gitu. Nah itu termasuk hoax apa enggak kalau kayak framing gitu? Nah, framing itu teknik mengkomunikasikan sebuah pesan, ya. Nah, bisa dipakai untuk hal yang baik, tapi bisa juga dipakai untuk hal yang buruk. Kayak alat untuk menyampaikan satu pesan bisa dipakai buruk, bisa dipakai hal yang baik. Tergantung di tangan siapa alat itu. Iya Seperti itu. Itu tuh meresahkan itu, jangan ya. Meresahkan itu. Kadang suka memang dia juga menggiring opini orang-orang, padahal mah nggak ada apa-apa di videonya. Kita nonton beneran nggak ada apa-apa. Ada juga seringkali judul kan, Ya. judul seolah gitu Itu, gimana itu. padahal dan kita malas untuk menyimak keseluruhan, kemudian langsung nangkep judulnya padahal dalamnya nggak ada Betul. itu. Betul. Kadang-kadang orang nggak baca beritanya, baca judulnya. Iya, itu dia, itu framing, salah satu tekniknya framing. Nah ini sebagai orang yang kerja di staf kepresidenan, presiden tuh punya tim sendiri nggak sih Mbak untuk menangani hoax itu? Sangat punya, namanya KSP, kantor staf KSP. presiden. Jadi kantor staf presiden itu dia tugasnya salah satunya adalah komunikasi politik dan komunikasi publik, isu prioritas dan isu strategis presiden. Oke. Jadi gini ya, ini gue di KSP ya tiap hari, selalu ada crisis communication. Jadi selalu ada informasi-informasi yang bisa mengganggu ketertiban, juga ketenangan kita hidup di Indonesia ini selalu ada. Setiap hari. Setiap hari selalu ada. Gitu. Oh. Nah itu ya kadang-kadang ada istirahat nafas 2-3 hari, terus kemudian ada lagi yang lain yang baru lagi. Nah ini harus ada yang manage kan. Iya. Harus ada yang manage strateginya kayak gimana di belakang layar. Kita seringkali kerjanya nggak kelihatan, tapi justru kita manage itu. Nih gimana ini informasi, kapan ngegas, kapan mundur, supaya kita tuh bisa kayak gini, bisa ketawa-ketawa kayak gini. Karena kalau enggak loh ya, kalau itu nggak di manage, Hidup dalam ketakutan mungkin kita ya. hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam distrust terhadap satu sama lain. Iya, Kita iya, jadi iya, bisa iya, jadi iya. kita jadi nggak cinta Indonesia dan Iya. sebagainya. Saling satu sama lain kita saling nggak suka, saling benci, salingnya kejadian kayak waktu misalnya waktu lagi pilpres waktu dulu tuh bisa jadi kejadian lagi. Harus ada yang manage. Iya itu di grup keluarga aja berantem itu. Iya, bayangkan, Iya. gak enak banget kan. Iya betul. Heeh. Pas lebaran tuh gak enak jadinya. Iya. Udah. Salaman tapi masih diem-dieman. Iya. Nah sekarang Waktu kalau ada yang pilgub, manage ini misalnya ada spike dikit ya, ada naik dikit set, ini nih udah di dung gitu, Jangan sampai meruncing, jangan sampai ya. kemudian kemana-mana gitu. Iya iya. Jadi iya. kita bisa tuh ketawa-ketawa kayak gini lah, itu ada yang kerja di belakangnya. AI. Siap. Iya gak? Pernah juga ngalamin itu di keluarga. Kacau. Mama bapakku Bang Awi itu sampai berantem waktu Pilgub Jakarta. Padahal mereka orang Palu. Emang agak susah begitu. Yang satu dikasih hoax pasangan yang satu dikasih pasangan hoax yang satu. Satu rumah berantem padahal orang Palu. Iya. Gak ada hubungan ya pada ya. Itu pun terjadi sama saya. Betul. Ya, karena saya tinggal di Bekasi ya. Orang Bekasi itu sering ngerasa orang Jakarta. Jadi ya kan padahal emang lu milih. Betul. Emang enggak ya? Lah kan lu Jabar. Oh iya juga ya. Itu kita tuh sering ngerasa orang Jakarta. Emang sering ngerasa. Nah ini ada gak sih Kak Prita nih media untuk memverifikasi bahwa ini hoax atau bukan gitu kayak atau tempat lah kayak misalnya ini
beritanya bener gak sih? Ini yang kayak bener gimana? Itu ada ini gak sih? Nah Ada itu gue medianya salut banget sih ya. Maksudnya di yang menarik tuh justru datang dari masyarakat yang peduli gitu ya. Ada turn back hoax, ada kemudian ada cek fakta gitu ya. Oke. Terus ada beberapa media juga bikin klarifikasi soal itu. Kominfo juga kita bisa cek di situ. Nah yang ini yang mau gue tekanin ya. Maksudnya kita nggak bisa ngandelin pemerintah aja gitu. Dan di sini ada institusi media yang juga bikin, masyarakat yang peduli juga bikin gitu. Atau juga seringkali ada yang klarifikasi, misalnya ada dokter mana yang mengaku ahli apa, membuat hoax apa. Akhirnya ada dokter yang lain yang benar-benar ahli, dia menjelaskan. Itu kan bagian dari klarifikasi. Nah itu adalah bagian dari literasi digital. Lagi penting kan. Betul. Jadi ya sebenarnya kita semua itu bisa jadi pejuang-pejuang melawan hoax sih. Ketika kita punya informasi yang valid. Kita sebarkan juga gitu ya. Jadi jangan biarkan berita salahnya doang yang disebarin. Jadi kita harus lawan juga, ikut lawan juga. Ya, betul. Pokoknya gini, ciri-ciri paling gampang untuk lo ngenalin hoax adalah lo akan ngaduk-ngaduk emosi lo. Pokoknya kalau lo baca satu informasi akan ngaduk-ngaduk emosi lo, gitu ya. Itu kesel, sedih, marah, apa ya, emosi lo diaduk-aduk, curiga. Itu hoax. Curiga. Itu jadi hoax karena apa? Orang pembuat hoax tuh dia tahu bahwa yang paling membuat orang itu gampang bergerak adalah karena emosi. Iya. Nah, yang menarik gini, memang ada hoax yang memang dibuat secara cerdas ya. Dibuat secara cerdas, maksudnya orang-orang pintar yang dia ngedesain hoax sedemikian rupa dengan tujuan tertentu. Tapi ada juga hoax yang dibuat karena kepolosan orang juga. Kepolosan orang tuh gimana? Karena dia tuh nggak tahu aja ini bener apa enggak, dia menyebarkan aja. Dan dia tidak tahu informasi, mau ngecek informasi di mana, dia nyebarin aja. Wah, gitu. saya tuh pernah tuh menyebarkan begitu saja saya informasinya. Apa informasi Gigi apa? toke ternyata tidak sakit. Gigi Langsung toke. sebar saja makanya. Makanya untuk membangun rasa kritis itu Bang Awe, bisa juga itu kita ikuti event-event literasi digital. Jadi tokenya diwawancara gitu. Iya, benar. Pasti tahu sebagai ini ya, kesaksian selama ini berapa orang yang sakit. Ternyata berdarah, ternyata harus dijahit. Enggak, kalau lo baca di gigi toke kata nggak sakit, lo coba aja gigit sendiri. Lo kan toke juga. Makanya karena saya agak susah begitu Bang Awe, jadi saya tuh untuk membangun rasa kritis, saya itu nanti mau ikut di event literasi digital yang bisa infonya itu dilihat di event.literasidigital.id. Oh, ada tuh eventnya Ada ya. Bang. Jadi kayak ada di sini nih, nanti di sini linknya ada nih. Mana nih? Nah, pokoknya ada nanti di sini nih. Nanti bisa lihat di sini barcode-nya nih. Di sini ada barcode-nya nanti nih Bang Awe. Nih kalau mau ikut event-event literasi digital juga bisa dilihat infonya di deskripsi juga nanti ada. Mantap. Keren. Kamu ini tiket. Iya benar. Kalau beli dengan saya lebih murah. Itu hoax. Cosplay ada gak? Nah terus kalau gimana caranya membangun rasa kritis di dalam diri kita gitu supaya nggak gampang kemakan hoax gitu? Apakah jadi orang nggak boleh percayaan gitu? Bohong gitu apa? Kan kayaknya nggak, masa ini juga ya. Tapi gimana ya supaya pas gitu? Iya. Nah kalau sebenarnya itu gue sangat amat terbangun ketika gue jadi jurnalis. Jadi jurnalis itu selalu memiliki tanda tanya di kepalanya. Bukannya ini ya, beda ya kalau tanda tanya itu artinya oh ya masa sih gitu. Selalu membutuhkan masa sih begitu, membutuhkan sebuah konfirmasi. Itu yang paling penting. Bukannya kemudian gitu, gue nggak percaya malah kalau kita kayak gitu kan ngeselin orang ngeselin kan gitu kan, itu kan bisa jadi sombong gitu. Tapi kita tuh kayak itu begitu ya. Terus mencoba mencari tahu konfirmasi. Jadi konfirmasi itu kata kuncinya sih. Jadi kita coba dapat informasi, ketika kemudian itu berpengaruh sama kita, konfirmasi aja. Kalau misalnya tidak dapat konfirmasinya ya mendingan gak usah disebarin gitu. Nah sebenarnya kalau penyebar hoax itu ada ininya gak sih? Bisa kita kayak ini hoax nih dia nih kita laporin gitu. Itu bisa gak sih Mbak? Bisa banget dan ada hukuman itu sih penyebar hoax itu. Iya, dan secara undang-undang itu bisa dihukum. Tapi kalau misalnya dia pakai akun anonim gitu, tidak ada namanya, tidak ada apanya. Tapi kan KSP canggih ya. Iya, kepolisian bisa nyari kok itu orang siapa. Dan selama ini kan juga udah ada kejadian kan. Iya. Itu Deddy Kobuzier aja bisa nyamperin orang. Iya. Walaupun dia emang pesulap sih ya. Dia bisa tahu ya. Jadi gak usah pakai mesin, pakai sulap aja.
Nah, kalau misalnya kita ngelihat nih ada ini orang nyebar hoax nih gitu ya. Apa yang harus kita lakukan pertama gitu? Kita tahu nih akun ini menyebar hoax gitu. Iya. Iya. Apakah Karena kadang-kadang orang suka jadi di war didebatin gitu. Iya. Tapi kita tahu ini mah bukan akun bohongan tapi dia nyebar hoax. Iya, nah itu bisa dilapor misalnya ke yang tadi ya turn back hoax, terus kemudian lihat Kominfo gitu. Nah Kominfo itu jika kemudian akun itu adalah akun penyebar hoax, dia bisa shutdown akun itu. Oke. Itu, jadi itu kewenangan Kominfo. Jadi kita laporannya sama Kominfo. Itu paling penting. Cuman ketika kemudian nanti misalnya itu berkaitan dengan diri lo sendiri, itu kan ada pasalnya sendiri ya. Iya. Lo bisa laporin ke polisi. Oh iya gitu. kalau itu ya. Tapi yang paling gampang lo laporin aja ke Kominfo lah supaya Kominfo. dia di shutdown akun itu. Di mention gitu. aja ke Kominfo kali ya. Nanti terus kemudian Kominfo akan telusuri benar atau tidak. Kalau benar langsung di shutdown. Akunnya apa? Saya mau lapor ke Kominfo. Kenapa akun saya Bang Awe? Jangan dong. Lah tadi soal toke tadi lo udah ngaku. Nah, iya kan. Bener. Kayak ada gitu. Jadi agak terselubung dia kalau. Nah itu kayak gimana tuh Mbak kalau penyebaran hoaxnya lewat grup-grup begitu, apakah masih bisa diselidiki apa enggak tuh? Nah itu kan sebenarnya kita bisa lewat mekanisme WA-nya sendiri bisa ya. Kita bisa Ya. report. Oh. Kita bisa report akun itu. Jadi misalnya kayak di grup-grup WA gitu ya, misalnya ada akun-akun anonim siapa gitu ya, kita bisa report nih orang ngegengges nih, Iya. gitu nyebar-nyebar apaan nih gitu kan. Sekarang kalau misalnya pagi tuh suka ada ini, suka pas jam sholat subuh gitu ada yang secara sistematis nyebarin sesuatu gitu. Oh iya di WA. Dan itu tuh bisa mengiring. Jadi misalnya dia nggak langsung bilang sesuatu, tapi dia menggiring gitu orang. Dia tahu jam-jamnya, dia bawa ke satu pemikiran tertentu, kemudian tiba-tiba dang gitu. Nah itu tuh yang tadi gue bilang pembuat hoax yang cerdas ya. Iya. Nah sekarang kan kita banyak tuh ikut relawan-relawan, misalnya relawan pilpres siapa, apalah segala macam. Nah hati-hati sama yang kayak gitu. Kalau yang kayak gitu lo report aja orang itu, nanti ujung-ujungnya mati nomornya. Oke. Gitu. Saya pengen tuh Kayak laporin mekanisme WA. iya hoax di grup WA keluarga, tapi Keluarga. ibu saya yang ini. Saya ngelaporin ibu saya sendiri ya. Dia suka ngelapor hoax. Emang suka sih. Katanya, Gak boleh pulang Joe Biden kalau- begini. Saya bilang, "Ah, ngapain ngurusin Joe Biden?" Oke, ini ini berguna sekali obrolannya karena hoax itu nggak bisa dipungkiri sekarang ada di mana-mana lah ya. Baik dari hal yang receh-receh sampai yang memang ya tadi ya membahayakan kenegaraan kita gitu ya. Jadi ini terima kasih sekali Kak Prita Sama-sama, sudah membagikan Ai. ya. Ai, gimana kesan-kesannya ngobrol sama Kak Prita nih? Jadi makin sadar diri akan literasi. Jadi saya harus membaca dulu untuk misalnya ada hoax satu ini. Kita cari dulu sumbernya sampai 4, kita bedah baik-baik apakah ini benar hoax atau real begitu. Iya enggak Pak? Iya, keren AI-nya. Boleh lah, boleh AI-nya. Pokoknya jangan gara-gara FYP semua langsung disebarin begitu aja ya. Karena kadang-kadang sekarang tuh anak sekarang dapat info apa, dia harus nyebarin duluan. Iya. Iya, supaya itu FYP dia. itu. Kak. Jadi udah kebenarannya ntar aja gitu. Pokoknya duluan gitu. Nah jangan seperti itu karena bisa jadi itu membahayakan kita semua ya. Wah terima kasih sekali. Sama-sama dengan senang hati. Kasih Bang. Ini ada apaan nih rame-rame? Isi ya ganggu ya. Ini mau Ini ngapain yang like mau kemarin? nanya aja nih Bang. Bukan yang like. Bukan yang like. Bukan. Tukang bakso Bang. Tukang bakso. Tukang bakso itu portal. Oh iya. Ini saya mau Kenapa? verifikasi aja nih. Baksonya mana? Mau verifikasi aja nih Mbak. Emang bener ya kalau misalnya makanan tuh jatuh belum 5 menit itu boleh dimakan? Tergantung Tergantung apa? nih? jatuhnya di mana. Nah Kalau betul. jatuhnya di piring lo makan nggak? Makan Kalau lah. jatuhnya di WC lo makan nggak? Nggak. Nah. Nah tuh. Makan kalau dia tetap makan. Lu mah emang serasa lu. Ini kenapa nih kok seneng banget kayaknya dari Enggak, mukanya. ini sedih kenapa senang Bukan sedih ini? gitu. Bener kan Bu? Nggak boleh dimakan. Hoax itu. Enggak, ini nih Bang Awe mau nanya nih, emang bener ya presiden kita nanti selanjutnya nih berdasarkan dari tanda orang ketiga nih, Bener kan Bang? dari pesawat, Yang emang bener ya? Yang enggak dong, masa presiden ditentukan sama begitu? Bener tahu? Bener teman saya itu jadi presiden ntar. Enggak, mau gimana sih? Ini hoax itu dapatnya info dari mana Ibu? Jangan dibiasain orang ketiga. Heeh. Orang kedua aja. Ini Ibu kenapa nangis nih? Terus sampai mana nih baksonya saya makan apa enggak nih? Yang tadi. Baksonya gimana Mas?
Jangan dimakan. Udah sih. Udah bayar belum? Belum. Ya pantas saya gak usah nangis. Mau bakso? Mau. Mau bakso? Nah, saya beliin ya. Iya boleh. Mau ya? Mau. Saya kasih duit. Oke. Kamu beli sendiri. Iya. Di Sumenep mau. Jauh. Dua lagi katanya. Jauh mah, jauh. Bentar nih ibunya. Jauh. Enggak mirip. Bapaknya nggak tahu kemana. Oh, pokoknya nggak tahu kemana. Kena hoax ya. Ini gara-gara orang ketiga tadi tuh. Ya udahlah, ini rusuh nih ya. Udah, terima kasih udah menyaksikan Portal podcast obrolan literasi digital. Dengan Portal kita makin cakap digital ya. Sampai ketemu lagi di G-Friends. Dadah. Mana baksonya? Jadi pengen bakso ya, enak ya.